Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi baru, marilah kita sama-sama berdoa dulu ya. Doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pagi ini bertemu kembali dengan Bu Lilis yang akan menyampaikan materi PAI ya, tentang bersyukur kepada Allah SWT. Kalian bisa melihatnya di buku paket PAI bab 10 halaman 99. Anak-anakku sekalian, syukur berasal dari kata syakaro yang berarti mengingat akan segala kebaikan atau nikmat Allah, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Untuk itu, seorang mukmin dituntut untuk menyikapi nikmat-nikmat Allah tersebut dengan bersyukur. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah pun akan membalasnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ibrahim ayat 7. Anak-anakku sekalian, Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Hamba yang bersyukur merupakan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak cukup hanya dengan ucapan hamdalah saja ya, atau alhamdulillah. Seorang hamba dapat dikatakan bersyukur apabila memenuhi 3 hal, yaitu sebagai berikut. Sekalian, bersyukur dengan 3 hal sebagai berikut. 1. Bersyukur dengan hati. Bentuk bersyukur dengan hati adalah dengan meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat tersebut adalah semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran manusia hanyalah sebagai perantara, sehingga semua yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Hamba yang bersyukur dengan lisan, maka lisannya akan senantiasa digunakan untuk berzikir, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah sebagai bentuk pujian atas nikmat Allah yang diberikan. Seperti firman-Nya dalam surat Ad-Duha ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma bini'mati rabbika fahadits. Artinya, dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh artinya menggunakannya untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Contoh, mata digunakan untuk memandang hal-hal yang baik. Kemudian pendengaran digunakan untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat. Dan anggota tubuh lainnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berharap dan berdoa untuk senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur dan terhindar dari kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu membacakan puji syukur kepada Allah. Ketika mendapatkan nikmat, yang harus dilakukan adalah pertama, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang lebih buruk. Keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Manfaat bersyukur kepada Allah SWT adalah: 1. Allah SWT akan menambahkan nikmat kepada kita. Kedua, jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, Allah SWT akan selalu mengingat kita. Keempat, terhindar dari azab Allah SWT. Kelima, selalu berbaik sangka kepada Allah SWT dan sesama manusia. Yang ketujuh, yang keenam, terhindar dari sikap sombong. Dan terakhir, hati menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Demikianlah ulasan atau keterangan materi tentang bersyukur. Kalian bisa baca kembali ya di buku paket PAI-nya, dan insya Allah nanti Ibu berikan contoh soalnya ya untuk latihan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik dan silahkan menulis ya untuk latihan dari materi bersyukur. Pertama, syukur berasal dari kata syakara yang berarti kedua, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pun akan membalasnya seperti dalam firman Allah di surat apa dan ayat berapa. Yang ketiga, apabila seorang hamba dikatakan bersyukur, di manakala memenuhi 3 hal, yaitu sebutkan 3 hal tersebut ya. Keempat, tulislah ayatnya yang dalam surat Ad-Duha ayat 11 beserta artinya. Kelima, sebutkan 5 manfaat bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.